Sepanjang tahun 2024, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pemalang senantiasa kondusif berkat kehadiran seluruh unsur pimpinan Polres Pemalang bersama anggotanya yang senantiasa siap untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan tetap mengedepankan sinergitas, integritas, serta akuntabel dan profesional, Polres Pemalang juga berhasil mengungkap berbagai kasus menonjol yang menjadi atensi publik, serta mensukseskan gelaran Pesta Demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pemalang, Polres Pemalang mengawali tahun 2024 dengan memasifkan kegiatan sosialisasi dan penindakan penggunaan knalpot brong mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Januari 2024. Dalam pelaksanaannya, Polres Pemalang berhasil melakukan penindakan dan menyita sebanyak 3.106 knalpot brong, di mana seluruhnya telah dimusnahkan dalam deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong yang dihadiri komunitas motor, mahasiswa, dan pelajar se-Kabupaten Pemalang. Pada tanggal 22 Januari 2024, Polres Pemalang merilis ungkap kasus penipuan dan atau penggelapan dengan modus arisan online yang sempat viral karena mengakibatkan kerugian para korbannya hingga senilai kurang lebih 872 juta rupiah. Pada tanggal 13 Februari 2024, Polres Pemalang menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan tahap pemungutan suara pemilu tahun 2024. Ratusan personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjamin keamanan berlangsungnya tahapan pemungutan suara di 4.687 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Pemalang. Terdapat beberapa aksi humanis yang terangkum dalam pengawalan pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil. Salah satunya yang dilakukan Babin Kamtibmas Desa Gongseng saat membantu petani yang kesulitan mengangkut barang muatan hasil panen. Aksi Babin Kamtibmas Randu Dongkal tersebut dilakukan di tengah perjalanannya saat mengawal logistik pemilu ke PPS Desa Gongseng, Kecamatan Randu Dongkal. Selain itu juga terdapat aksi personil Polres Pemalang yang harus mengevakuasi pohon tumbang karena menutup akses jalan di tengah perjalanannya mengawal logistik pemilu ke PPK Kecamatan Bodeh. Pada tanggal 26 Februari 2024, warga menemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas di dekat tempat pemakaman umum Desa Randu Dongkal. Dari hasil penyelidikan, Polres Pemalang berhasil mengungkap identitas korban dengan inisial MH serta berhasil mengamankan 11 pelaku yang diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Menjelang bulan suci Ramadan, Aibtu Durahim Kanit bin Mas Polsek Bantar Bolang rutin menyambangi warganya yang menderita lumpuh layu. Kehadiran Aibtu Durahim selalu disambut antusias karena selain memberikan motivasi, ia juga mengajar mengaji untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada momentum bulan suci Ramadan. Pada bulan Maret 2024, Polres Pemalang menggelar operasi kepolisian keselamatan lalu lintas Candi yang mengedepankan langkah edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Pada bulan yang sama, Polres Pemalang juga menggelar operasi Pekat Candi mulai tanggal 6 sampai dengan 25 Maret 2024. Selama berlangsungnya operasi Pekat Candi, Polres Pemalang berhasil mengamankan puluhan tersangka kasus perjudian online, narkoba, prostitusi, perzinahan, premanisme, petasan, hingga miras. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Polres Pemalang bersama instansi terkait mengantisipasi peredaran makanan dan minuman kadaluarsa yang dijual di pertokoan, swalayan, dan minimarket. Polres Pemalang bersama instansi terkait juga melakukan pengecekan ke setiap SPBU yang beroperasi di jalur Pantura untuk memastikan ketersediaan BBM menjelang mudik Lebaran. Pada tanggal 4 April 2024, Polres Pemalang melaksanakan apel gelar pasukan menandai dimulainya operasi Ketupat Candi tahun 2024. Beberapa aksi humanis terangkum selama gelaran operasi Ketupat Candi tahun 2024.
Di antaranya aksi anggota Polres Pemalang yang bertugas di pos terpadu Gandulan Pemalang pada tanggal 5 April 2024 yang memberikan pertolongan pada seorang pemudik sepeda motor dari Tangerang yang mengalami lepas ban di jalur Pantura. Pada tanggal 10 April 2024, personil yang bertugas di pos pelayanan Rest Area 319B Pemalang juga berhasil menemukan sebuah dompet milik seorang pemudik yang sedang dalam perjalanan menuju Semarang. Menjelang berakhirnya Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Pemalang menyelenggarakan program balik mudik gratis yang menyediakan 100 kursi untuk para pemudik, khususnya warga Kabupaten Pemalang yang akan kembali ke Jakarta. Pada tanggal 3 Mei 2024, Polres Pemalang merilis ungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di Jalan Raya Dukuh Gejos, Desa Cawet, Kecamatan Watu Kumpul. Kasus tersebut terungkap tidak lebih dari 1 kali 24 jam usai para tersangka merampas sepeda motor metik korbannya. Menjelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, Aibtu Andi Yoga Setiawan, anggota Satbinmas Polres Pemalang, menjadi sosok polisi inspiratif. Karena selain menuai berkah dari penjualan ternak sapi kurban, Aibtu Andi Yoga Setiawan juga berinovasi mengolah kotoran sapi dengan peternakannya menjadi biogas yang disalurkan secara gratis ke rumah-rumah warga di sekitar tempat tinggalnya. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polres Pemalang menyelenggarakan Bayangkara Expo tahun 2024 di alun-alun Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Juni sampai dengan 6 Juli 2024. Kegiatan tersebut dimeriahkan puluhan stand usaha mikro kecil dan menengah, live music, wahana bermain, family game show, serta panggung apresiasi. Pada bulan Juli 2024, Aibtu Yono, anggota Polsek Bantar Bolang, berhasil mendesain sebuah alat bernama Wind-in-Sea Reactor yang berfungsi mengubah sampah organik dan anorganik menjadi liquid smoke. Keberhasilan Aibtu Yono tersebut adalah wujud partisipasinya dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Pemalang. Pada tanggal 16 Juli 2024, AKBP Eko Sunaryo resmi menggantikan AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai Kapolres Pemalang. Kedatangan Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo di lingkungan Polres Pemalang disambut dengan tradisi pedang pora serta sambutan hangat dari para pejabat utama dan seluruh anggota Polres Pemalang. Polres Pemalang menggelar Trabas Kamtipmas di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Belik, yang diikuti personel gabungan TNI Polri, instansi terkait, serta ratusan bikers dari berbagai wilayah Jawa Tengah. Melalui Trabas Kamtipmas tersebut, Polres Pemalang juga melakukan monitoring situasi Kamtipmas, serta mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalur trek. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Poluan ke-76, Bribda Tiana Dwi Agustin, seorang anggota Poluan yang berdinas di Satuan Samapta Polres Pemalang, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Ia berhasil meraih juara 1 kategori kelas kata beregu dalam kejuaraan Karate Piala Kapolri National Open yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat. Rabu 18 September 2024, seluruh partai politik pengusung calon bupati dan gubernur, komunitas pecinta otomotif, serta elemen masyarakat mendeklarasikan untuk tidak menggunakan knalpot brong pada masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Senin 23 September 2024, Polres Pemalang mensiagakan lebih dari 300 personil Satuan Tugas Operasi Mantap Raja Candi dalam pengamanan pengundian nomor urut calon bupati dan calon Wakil Bupati Pemalang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang. Pengamanan ketat bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian acara pengundian nomor urut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kamis sore tanggal 5 September 2024, seorang cleaning service dikejutkan dengan adanya penemuan mayat bayi di dalam toilet wanita Rest Area kilometer 319B Pemalang.
Setelah dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan, Satuan Reskrim Polres Pemalang berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AN di Tangerang. Selasa 24 September 2024, Polres Pemalang menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial MK dan FA atas dugaan kasus pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur. Polres Pemalang juga berhasil mengungkap kasus perampokan truk kontainer dengan muatan pakaian garmen kualitas ekspor senilai miliaran rupiah yang terjadi Kamis malam 26 September 2024 di Jalan Pantura, Kabupaten Pemalang. Minggu 29 September 2024 dini hari, terjadi aksi tawuran antar geng yang viral di media sosial dan membuat prihatin seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Buntut kejadian tersebut, Polres Pemalang menetapkan 4 anak yang berkonflik dengan hukum dan seluruhnya dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Dalam gelaran Operasi Zebra Candi 2024 yang berlangsung mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024, Polres Pemalang memiliki cara unik dalam memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat, salah satunya dengan membagikan jersey Timnas Indonesia kepada pengendara yang tertib dalam berkendara. Kamis 17 Oktober 2024, Kapolres Pemalang menyambangi rumah Ibu Nurjanah untuk melihat langsung keadaan Ibu Nurjanah yang dikabarkan mengalami kelumpuhan semenjak mengidap penyakit stroke. Pada kesempatan itu, Kapolres Pemalang membawakan kursi roda dan sedikit bantuan sembako untuk Ibu Nurjanah. Rabu 23 Oktober 2024, Polres Pemalang menggelar silaturahmi dengan jurnalis dari berbagai media mainstream untuk mempererat sinergitas dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Menyambut peringatan Hari Jadi Humas Polri ke-73, Polres Pemalang bersama rekan-rekan wartawan mengadakan bakti kesehatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah. Kamis 31 Oktober 2024 terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan kru jurnalis TV One dengan truk box di Jalan Tol kilometer 315A Pemalang. Kepala Kepolisian Resor Pemalang beserta staf dan jajaran menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya 3 rekan jurnalis TV One serta mendoakan semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya serta diampuni segala kesalahannya. Pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Polres Pemalang melaksanakan penaburan benih ikan dan penanaman bibit jagung untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya terkait program ketahanan pangan nasional. Rabu 20 November 2024, Polres Pemalang merilis ungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak korban yang terjadi di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. 2 orang tersangka berinisial JP dan EP, warga Desa Payung, Kecamatan Bodeh, diamankan di tempat kerjanya masing-masing di wilayah Jakarta. Selasa 26 November 2024, Kapolres Pemalang memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan tahap pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 yang diikuti ratusan personil gabungan dari Polres Pemalang, BKO Brimob, TNI, serta instansi terkait. Berkat kerjasama semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, tahap pemungutan suara di wilayah Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang yang telah bekerja sama dalam menjaga kondusivitas selama berlangsungnya proses pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024. Selasa 10 Desember 2024, penemuan mayat seorang anak korban dalam karung di gudang rumahnya di Desa Kalibrau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang akhirnya terungkap. Polres Pemalang telah menetapkan seorang anak yang berkonflik dengan hukum dalam penanganan kasus tersebut. Selasa 17 Desember 2024, Polres Pemalang menggelar acara sarasehan dan genduroso bersama kelompok tani untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kamis 19 Desember 2024. Belasan anggota Polres Pemalang yang memasuki masa purna bakti di akhir tahun 2024 diarak naik Vespa keliling kota Pemalang. Kegiatan tersebut adalah bagian dari tradisi wisuda purna bakti untuk menghormati anggota Polres Pemalang yang telah memasuki masa pensiun. Jumat 20 Desember 2024, Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo memimpin apel gelar pasukan operasi Lilin Candi untuk mengecek kesiapan personil gabungan dalam pengamanan Nataru di wilayah hukum Polres Pemalang. Dalam menjamin keamanan dan kenyamanan beribadah di gereja, serta perjalanan mudik dan wisata selama libur Nataru, Polres Pemalang telah mendirikan 4 posko. Salah satunya pos terpadu alun-alun Kabupaten Pemalang yang menyiapkan layanan makan siang gratis serta pengecekan kesehatan gratis untuk para pemudik yang sedang beristirahat di tengah perjalanannya. Selama berlangsungnya operasi Lilin Candi 2024, Kapolres Pemalang beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pemalang secara rutin melaksanakan monitoring ke sejumlah gereja serta melaksanakan monitoring kegiatan masyarakat demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif hingga penghujung tahun 2024. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Polres Pemalang akan senantiasa siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.